Ayo, amen. Ini sudah ngerekam? Sudah ngerekam. Ya. Oh. Selamat siang menjelang sore teman-teman dari Forum Sawo. Tetap setia dengan mazhab Semolowaru. Yang sejatinya tetap di daerah Semolowaru. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan sedikit santai, Pak. Karena kita ngomongin tentang masalah badokan dan pemben-pembenan. Dalam hal ini adalah air yang berwarna hitam, kopi. Nah, untuk kopi, masalah kopi ini saya kira pasti setiap teman-teman di sini sudah bukan barang yang asing lagi karena hampir semua orang mazhab Sawo pengopi. Ya. Lalu apa hubungan kopi dengan Sawo dan apa hubungan kopi dengan kecerdasan intelektual anak-anak Sawo? Apakah ada hubungannya ini? Nah, apakah setelah ngopi langsung padang lah? Tapi apa mana awan-awan gini tuh Pak? Ya. Kok rasa-rasanya ono sesuatu yang magically dibalik salah satu minuman yang dinamakan kopi ini. Saya jadi teringat saya tuh mulai jadi pengopi adiktif itu sebenarnya baru-baru aja. Artinya masih bisa dihitung dalam hitungan jari gitu. Sekitar 4-5 tahunan jadi pengopi berat. Sebelumnya saya nggak jualan kopi karena kopi itu selain pahit ya punya efek, selain mules juga kembung, terus bikin pusing juga. Tapi dibalik itu semua ada integritas dan etos kerja yang kayaknya terdongkrak dari minuman kopi. Kira-kira Pak Didin punya pandangan lain nggak tentang kopi ini sebenarnya kok bisa begitu mistis dan begitu punya daya tarik yang luar biasa, apalagi bagi kalangan mahasiswa yang berkumpul di sini. Kok langsung ke saya? Saya enggak apa-apa lah. Pertanyaannya gravitasi kopi. Ya, ini serba kemungkinan semua Pak. Jadi ya mungkin aja. Ketika orang Eropa itu ke Nusantara di masa lalu, itu selain rempah-rempah juga mereka mencari kopi karena kopi kita ini terbaik. Jadi di luar Brazil itu kopi Nusantara ini terbaik. Nah, cuman yang jarang diungkit oleh orang itu sebenarnya istilah ngopi itu ini yang kadang tidak diungkit oleh penelitian-penelitian. Bagi orang Jawa, ngopi itu berarti adalah keguyuban. Ngopi bisa jadi adalah solusi sengketa. Ngopi juga bisa makelaran. Artinya ada bisnis di sana. Iya, bisnis. Ngopi juga beberayan. Nah, untuk diurai satu persatu, kapan ngopi itu bisnis, kapan apa itu beberayan, dan kapan itu ngopi hanya sekedar konsumsi biasa, itu nanti teman-teman yang akan mengulasnya. Saya pikir itu dulu Pak sebagai pintu untuk melongok ke dalam. Itu sebuah pancingan yang cukup cukup akurat saya rasa, karena beberapa kategori yang diungkapkan Pak Didin ini sepertinya kok sangat dekat dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita. Jika dibandingkan di Eropa, kopi yang juga mungkin menjadi salah satu sumber daya alam yang sudah digunakan begitu vitalnya, apalagi juga mereka khususnya barat itu di wilayah Prancis ya, itu budaya ngopinya juga sangat kuat. Mereka itu kalau tidak salah punya satu istilah untuk menerjemahkan komunitas pengopi di suatu tempat, di mana di tempat itulah terjadi satu macam diskusi atau satu macam forum untuk menilai dan membahas dan mendeskripsikan karya-karya dari
orang-orang Prancis itu yang disebut sebagai salon. Jadi orang Prancis itu suka ngopi di tempat yang namanya salon gitu. Nah di tempat ngopi itu karya orang tokoh-tokoh Prancis itu, misalnya Sartre, Derrida atau siapapun itu yang ngopi di situ tuh, itu karya-karyanya dicacati habis-habisan, Pak. Jadi bagaimana kopi itu kok malah menjadi satu minuman yang juga selain memiliki daya tarik, dia juga menimbulkan satu tradisi yang begitu kuatnya di Prancis. Seperti itu tadi. Terus kemudian di Indonesia sendiri juga seperti itu. Jadi ada ungkapan ngopi dulu biar nggak salah paham. Nah, apa hubungannya ngopi dengan Sengketa. Sengketa itu dengan apa namanya itu tadi, keseragaman visi dan misi ya, misalnya kayak gitu, dengan kebudayaan itu tadi. Saya pengen ke teman-teman yang lain barangkali punya pandangan tersendiri tentang tradisi ngopi itu sebenarnya. Tony dulu dah, Dari keseharian kira-kira gimana? Ya, terima kasih Mas. Kalau menurut saya kopi itu pelengkap dalam kita berkumpul, Pak. Tanpa kopi rasanya kurang jangkep. Nyowoi setengah-setengah, Pak. Itu. Iya. Walaupun pahit, tapi nang pikiran tenang. Kadang-kadang kopi ya sok ngarai kembung ya, Pak. Agak nyangkruk kadang-kadang kuku mule, weteng loro, Pak. Tapi ya menurutku kopi enggak kayak gitu, Pak. Maksudnya enggak bisa disepelekan. Enggak bisa disepelekan. Oke. Pandangan ini mak ikut aja. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain pendapatnya tentang kopi. Saya tanya ke Mas Bintang yang lagi ngopi. Bintang. Monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kopi ini kan tadi kan belum dijelaskan sejarah kopi itu kan seperti apa. Kembali nih, sejarah kopi ini kan awal mula pada abad ke-9 kalau nggak salah. Yang pertama itu ditanam di Ethiopia. Nah, Ethiopia. Terus kemudian kopi ini dipasarkan dan terkenal di Asia sampai Eropa pada abad itu juga. Nah, untuk di Indonesia, kopi sendiri itu pertama kali ditanam di Bandung waktu bernama Hindia Belanda. Jadi kenikmatan kopi kalau disajikan habis hujan seperti ini terasa nikmat tersendiri buat pribadi. Entah mungkin kawan-kawan yang lain ini gimana untuk menanggapi kopi ini. Nah, kopi yang sejatinya disajikan dengan tanpa gula, ya kan? Ini lebih pahit. Nah, terkadang ini kan kurang cocok atau kurang pas di lidah masyarakat Indonesia hari ini. Entah itu kopi, teh, terus jadinya jangan dipakai campuran gula karena nanti diabetes nanti. Kalau kebanyakan. Ya mungkin itu aja sedikit, mungkin nyambung lagi buat kawan-kawan yang lain untuk kopi mungkin ada yang kurang dari sejarahnya atau gimana bisa dilihat. Terima kasih. Bahasa apa ya? Oh iya, kembali lagi. Masnya mungkin ada seorang pengopi juga, Mas? Saya ngopi jarang-jarang. Oh, jarang-jarang. Cuma untuk sejarah kan sudah dibahas sama teman Bintang. Mungkin dari saya cuma pendapat aja ya, opini, pendapat tentang kopi. Menurut saya sih kopi itu ada dari pribadi saya itu kopi bisa melancarkan Metabolisme. pemikiran seseorang. Misalnya untuk menyampaikan, kadang pada saat kita ngopi itu sesuatu yang tidak terpikirkan itu bisa
muncul secara tiba-tiba. Kadang-kadang sih. Dia caranya ben sering. Terus juga ada faktor untuk mempererat memperhangat pembicaraan, memperhangat. Masalah sejarah saya kurang paham. Sejarah kopi sendiri. Mungkin itu. Pak anu Pak Sep. Ya, Pak. Ya. Kalau saya lebih lebih lihat ke momen. Kalau kita ngopi sendiri itu tidak enak. Jadi enaknya bareng-bareng walaupun yang lain yang satu atau dua nggak ngopi tapi suasananya itu lebih enak. Gitu. Terus dari ngopi mungkin kopinya gimana ya? Kopinya kurang manis. Kopi yang kurang manis itu mungkin jadi mempererat hubungan kita untuk saling Intiman. Seperti itu. Jadi nggak hanya kopinya yang manis tapi hubungannya yang manis. Kopinya nggak manis tapi hubungannya yang manis. Sumber inspirasi. Monggo. Ini ngomong sumber inspirasi nih. Nah, tentang sumber inspirasi. Kopi penting ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kopi itu sebagai sumber inspirasi. Ada istilah singkatan kopi. Kopi itu ketika otak berinspirasi. Itu berlaku dalam kita mengerjakan sesuatu. Kita mencapai kebutuhan dan kesuntukan. Ada istilah ngopi dulu biar nambah inspirasi. Ya itu terbukti. Ketika kita ngopi, ada pikiran kita yang nggak masuk dalam mengerjakan sesuatu tadi, jadi terbesit di pikiran. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Agung. Mas Agung, nambahkan Gimana Mas Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ngopi itu lebih ke kesederhanaan. Jadi dalam ngopi itu kita dapat semua tentang ilmu-ilmu apa itu dapat dari ngopi. Dari orang tua, dari sama-sama pertukaran informasi dari warung kopi. Cukup. Oke, mungkin ini ya. Tadi ada beberapa pandangan yang saya kira sangat jujur dari corak masyarakat kita, dari teman-teman mahasiswa. Artinya kopi ini dimaknai begitu sederhana. Tapi jangan dilupakan pula bahwa sekarang ini kopi itu sejatinya kok yang kita lihat banyak sekali warung-warung kopi itu yang tidak sederhana, trademark lagi dengan ornamen-ornamen yang sederhana. Bahkan kopi itu sudah menjadi komoditas. Iya. Kalau kita lihat ada seorang barista kopi, kemudian seorang peracik kopi yang memiliki gelar yang sangat prestisius, padahal dia cuma pembuat kopi. Situ ada perpindahan nilai, Pak. Bagaimana kopi itu yang disajikan dengan sederhana hanya di warung-warung kopi, kemudian ini kok kelihatannya agak sedikit bergeser ya. Dengan corak masyarakat kita yang terus bergulir itu tadi, adanya arus yang terus mengalir dari tradisi yang entah datangnya dari mana, itu kopi jadi tidak sederhana lagi. Nah, yang saya ingin sipitkan dengan dalam hal ini itu bagaimana nasib para orang-orang yang masih mempertahankan tradisi ngopi yang cukup sederhana ini, misalnya para penjual kopi di warung-warung kopi, angkringan, burjo di tempat-tempat yang sederhana, yang kental dengan nuansa yang kelas menengah ke bawah gitu. Lalu kemudian kopi itu menjadi sangat sulit dijangkau oleh masyarakat yang sekarang gitu. Hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki menengah ke atas. Iya, level-level tertentu gitu. Artinya harga kopi di sini, harga kopi di tempat-tempat yang misalkan di warung, di kafe-kafe itu
bisa sampai 15.000 sampai 70.000. Iya. Terus ada berbagai macam teknik peracikan kopi yang Rumit. mereka mengakunya itu adalah satu teknik yang khusus, skill yang khusus, tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan itu. Nah, ini sepertinya kok ada penganaktirian dari tradisi yang sebelumnya ngopi itu ya sebenarnya kalau saya mendefinisikan kopi itu tergantung dari siapa yang membuat. Kalau yang membuat itu lagi marah ya kopinya mungkin rasanya nggak enak. Tapi kalau kopinya yang membuat dengan rasa cinta, misalnya yang menyajikan itu istrinya sendiri, Iya. ya, itu rasanya enak kan lho. Ada. Tapi iki kudu digawe karo barista ngono kae. Wah, ruwet. Dadi larang ngono kae to. Padahal gawene ya uring-uringan ya, Pak. Piye, Pak? Iki, Pak. Kok kopi dadi komoditas iki piye, Pak? Ya, ini akhirnya kita ini kembali ke rodok Sip. boso kampus sih Bulian. Kaitannya dengan ini stratum sosial ya. Jadi di masyarakat itu ada kelas-kelas sosial. Di Nusantara, waktu belum Indonesia, masih Nusantara. Ada kelas ketibal yang paling bawah itu. Kelas paria sing mendang-mendang kanginan kebaratan ra jelas kae. Ada kemudian kelas kawulo, kemudian kelas menengah. Nah, ini mulai priayi, pangreh projo dan seterusnya itu, dan para bendoro. Para bendoro ini bisa yang dari pribumi, bisa juga dari menir-menir Belanda itu. Nah, pergeseran mulai dari situ sejatinya. Ya. Bahwa awalnya kopi ini memang bisa diakses oleh siapapun. Karena ini sebenarnya budaya populer awalnya. Petani kluthuk biasa, orang yang tidak dari golongan kaum berada, itu semuanya bisa menikmati kopi. Lalu kemudian ada klasifikasi kopi yang merakyat, ada kopi yang memang khusus untuk dikonsumsi kelas bendoro. Ya, kopi-kopi yang memang pilihan. Nah, hari ini kita kenal istilah kopi luwak. Nah, lalu kemudian pengkelasan kopi-kopi semacam ini kemudian ditangkap oleh sebuah seorang entertainer sekaligus entrepreneur. Jadi entrepreneur ketika berselingkuh dengan entertainer, jadinya ya barista itu. Sejatinya kopinya biasa. Taruhlah oke, kopi pilihan, tapi janjane arek-arek iki yo mampu lah tuku kopi luwak kuwi. Nek saka petani ini atau dari rantai distribusi. Tetapi ketika kopi luwak ini kemudian di-entertaini sedemikian rupa, ditempatkan di tempat yang mewah, kemudian cara penyajiannya dengan upacara-upacara, ada SOP dan sebagainya, ya toh? Nah, ini lalu kemudian kopi menjadi begitu mewahnya. Nah, tentu saja karena dia telah menjadi kopi mewah, tidak sembarang orang bisa mengakses kopi tersebut. Jadi akhirnya seleksi alam yang berlaku. Siapa yang tidak punya uang, otomatis kopinya ke Gaza, warung kaki lima. Ya. Bagi mereka yang uangnya tebal, bisa masuk ke kopi-kopi yang diseduh oleh barista tadi, karena memang terjangkau oleh kocek mereka. Nah, ini kemudian bermuara pada gaya hidup. Jadi akhirnya menjadi gaya hidup kopi ini. Awalnya kopi ini adalah sebuah konsumsi biasa. Ya, petani itu kan berangkat dari rumah mau ke sawah itu ya sarapan, minum kopi, lalu kemudian gelinting tembakau, merokok kan gitu. Ini sesuatu konsumsi yang sifatnya daily, yang sehari-hari, yang lumrah, sesuatu yang biasa. Tapi kemudian karena ini di entrepreneur, kemudian di entertaini sedemikian rupa, akhirnya menjadi gaya hidup. Hari ini kaum senobis itu, orang-orang yang sejatinya tidak punya uang, tetapi berlagak ingin menjadi kalangan jet set, kalangan high class,
mencontoh gaya hidup itu. Akhirnya ya duit kos-kosan sebulan, Lebu. SPP sebulan dikorbankan supaya bisa masuk ke Starbucks. Excelsior, Starbucks, Coffee Java Toffee, Cafe, Max Cafe dan sebagainya. Iki apa nyebut merek-merek ya? Gak apa-apa, Pak. Bebas. Bebas. Lah aku tau loro ati soalnya. Loro atiku. Kok iso? Kopi 1 cangkir, saya pikir oh paling larang 20.000. Kuat. Aku kuat 20.000. Setelah gayan. Coba Bill datang lah tergopoh-gopoh bawa. Saya tercengang sejenak. Tercengang bukan karena nikmatnya kopi, tidak. Pada angka yang ada di billing itu. Lah masuk ngono tok 150. Wong edan. Edan. Kopi kok 150.000. Yo, sedan. Ah, iki. Temu ndi niku, Pak? Nggak usah saya cerita. Udah masuk dari sebutan yang tadi. Ya itulah. Akhirnya saya kapok nggak ilok. Saya nggak akan datang lagi ke tempat itu. Wes ora dianggap gaya hidup ora apa-apa. Sing penting aku iso ngopi. Nah, kemudian begini. Kaum papa, rakyat jelata yang apa koceknya tipis itu ternyata punya cara-cara tersendiri di dalam mengelola gaya hidup. Mereka juga punya caranya sendiri. Kopi hari ini telah menjadi bukan lagi sekedar konsumsi biasa meskipun kalangan bawah, tapi juga menjadi tata cara. Tadi saya sudah katakan, sengketa bisa diselesaikan dengan cara Ngopi. ayo ngopi. Nah, undangan ayo ngopi ini kan tafsirannya hari ini macam-macam ini. Iki ngajak Ngombe. bisnisan, maklaran, apa ngajak nyelesaikan persoalan yang kemarin, atau ngajak begadang, apa ngajak golek sapa sing ngatepe didadekno korban dino iki. Nah, kalau rampok ketemu ngopi bareng kan ya begitu. Ya, Nah, bisa. itu. Sehingga begini, Pak. Ini sejatinya hanya persoalan gaya hidup. Tidak ada kaitannya dengan apa itu pergeseran masyarakat dari yang tadinya masyarakat biasa lalu kemudian ingin menjadi kaum snobis, tidak, karena kelas-kelasnya tersendiri. Yang kelas bawah punya gaya hidup sendiri, bisa membuat pola sendiri tentang upacara-upacara kopi. Demikian pun yang kelas elit, apalagi mereka juga sudah punya cara tersendiri. Nah, terkait dengan kopi, gandengannya biasanya lak rokokan. Jarang sekali orang penikmat kopi itu yang bukan perokok. Kalau ada orang penggemar kopi berat nggak rokok, itu berarti wong edan. Cetha iki wong edan. Karena ada istilah apa enake urip sepisan orang ngopi, orang rokok, senengane diseneni bojo nang omah, mending ngeprosoku urip dhewe ya ngono. Iya. Nah, karenanya begini, hari ini kita saksikan ada gerakan memberantas rokok secara masif. Yang saya khawatirkan, nek rokok dientekki dengan cara kejam seperti ini, nanti akibatnya bukan hanya pada berhentinya petani tembakau menanam tembakau, tetapi sekaligus akan terhenti itu penanam kopi untuk menanam kopi. Karena ini gandengan. Jadi ini yang tidak mungkin luput dari pikiran pemerintah. Menggerus rokok sama dengan menggerus komoditas kopi. Kalau nggak percaya silahkan dilanjutkan pemerintah. Kon jahat karo rokok. Engko lak sak kopine kena kabeh. Padahal Indonesia itu kopinya terbaik di luar Brazil. Ini komoditas internasional. Kalau iki sampai dinteki sing rugi ya awake dhewe, bangsane awake dhewe. Tak kira ngono Pak, engko cek dilanjut kanca-kanca sing liyane ya. Ya, teman-teman gimana? Saya jadi agak tercerahkan ini gara-gara Pak Didin ngopi. Makanya bisa menjelaskan panjang. Nah, terkait gaya hidup yang di situ terletak kopi yang menjadi salah satu kriteria di dalamnya. Saya jadi agak sedikit prihatin dengan orang-orang yang berada di kelas menengah, Pak. Artinya dia bukan kelas bawah tapi juga bukan kelas atas. Orang kaya baru atau orang yang baru mau kaya. Maga. Nah, itu tadi. Nah, sampai dia mengorbankan segala macam kebutuhan hidupnya hanya untuk
biar bisa mendapatkan proyekan, nah, mendapatkan informasi, mendapatkan akses terhadap kelangsungan bisnisnya itu, dia harus diajak ke Starbucks. Padahal dia bayar Starbucks wae deh ya dungsangan. Ya tak. Nah, ini nanti takutnya orang-orang Indonesia khususnya itu kok semuanya akan menjadi yang seperti itu tadi, Pak. Jadi menjadi lifestyle yang menjadi tradisi, yang menjadi syarat, yang menjadi kriteria, di mana kopi yang mewah, bukan cuma bakmi tok, kopi juga mewah. Kopi yang mewah diracik dengan mesin yang mewah juga, mesin yang mahal, itu stratanya lebih prestisius daripada kopi yang diseduh secara biasa. Gimana? Mungkin ada pandangan Pengalaman teman-teman yang empiris yang pernah ngopi di Starbucks. Saya boleh, iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau menurut saya kopi itu sepele ya, tapi sekarang akhir-akhir ini menjadi nggak sepele gara-gara yang katanya tadi berubah menjadi lifestyle. Oke, kalau lifestyle menurut saya kayak sekelas Starbucks dan lain-lainnya itu mungkin menurut saya pendobrak globalisasi kopi dunia. Terus saya lihat-lihat ternyata Starbucks dan lain-lain itu mempunyai batas yang terlalu signifikan untuk masalah lifestyle itu tadi. Terus akhir-akhir ini yang menjadi masalah seperti kedai-kedai kopi yang kecil-kecil itu yang menggunakan barista, mereka melakukan edukasi kopi istilahnya. Tapi yang menjadi masalah bagi saya, kenapa edukasi harus memberi edukasi untuk masyarakat agar mau membeli yang lebih mahal. Itu saya rasa seperti jangan-jangan ini gaya kerja globalisasi, mungkin seperti rokok, dari penyamarataan lidah masyarakat nanti akhirnya bisa merambah ke lapisan yang paling bawah dan semuanya bisa tergerus dengan kopi yang istimewa itu tadi. Saya rasa itu. Lagi adanya sebuah lisensi, sertifikasi, atau kursus singkat untuk membuat kopi, di mana di situ membutuhkan berbagai macam piranti dan prasyarat, modal, biaya, untuk melakukan itu semua, sehingga tidak semua orang, apalagi kalangan di level kelas menengah ke bawah, bisa menjalani itu tadi ya, Pak. Menjalani tadi. Nah, terus kemudian aspek yang ingin saya gali lagi dari Pak Didung itu sebenarnya lebih kepada sampai kapan, Pak? Sampai kapan perjalanan ngopi bangsa kita ini? Apakah pada akhirnya itu seperti yang disampaikan oleh Mas Him tadi tidak terelakkan? Jadi karena ada sebuah grand design yang luar biasa itu tadi dari skema globalisasi, itu pada akhirnya nasib dari petani-petani kopi yang dan peracik kopi yang sederhana itu pada akhirnya akan tersisihkan gitu. Jadi gimana, Pak? Ya, sebelum ke teman-teman yang lain ya, saya kembali ke. Jadi memang ya memang sudah dimulai ini. Kan ibarat orang makan bubur itu tidak langsung di tengahnya, jadi dimakan dari pinggir-pinggir dulu. Demikian pula kopi. Kalau ingin menghancurkan kopi Nusantara, hancurkan dulu rokoknya, karena itu seperti malam dan siang, itu gandengannya itu. Barang siapa ngerokok, bisa saya pastikan dia pengkopi. Jarang kok perokok itu yang tidak suka kopi. Rata-rata orang rokok mestilah ngopi. Jadi kalau ingin menghancurkan kopi Nusantara, hancurkan dulu tembakaunya. Nah, ini sudah diawali, bukan diawali tapi sudah jalan. Ini sistematis, masif, dan
diberi alas pembenar yang namanya regulasi, peraturan, perda justisi itu yang dendanya ndak kira-kira itu. Kalau alasan yang digunakan alasan kesehatan, apa sih sekarang yang sehat di dunia? Semua kan ndak sehat. Ya. Mencerobong pabrik itu ndak sehat, knalpot itu ndak sehat. Gula aja nggak sehat. Nah, nasi juga ndak sehat. Tapi kenapa hanya rokok yang di Pulau Soro kayak ngono itu? Ini seolah-olah sistematis sekali penghancuran petani-petani tembakau. Lah kalau itu nanti kemudian sudah terjadi, petani sudah tidak mau nanam lagi tembakau karena tidak ada yang konsumsi, lah otomatis kopinya juga ikut berkurang. Akhirnya yang tertinggal nanti hanya kopi-kopi tingkat tinggi di resto, di perhotel, di bandara. Nah, kopi-kopi yang levelnya tinggi ini pastilah akan impor. Kenapa? Karena dalam negeri sudah tidak ada orang nanam kopi. Nah, kalau sudah begini siapa yang untung? Nusantara yang buntung, yang untung ya luar negeri. Sakjane aku sungkan pandangan analisis Marxian begini sungkan. Tapi memang kenyataan begitu. Fakta. Ini fakta. Tetapi untuk membesarkan hati para petani tembakau dan para petani kopi, jangan khawatir, rakyat itu punya jalannya sendiri dalam menentukan nasibnya. Hidup rakyat. Wong negara itu baru abad berapa sih negara itu ada? 5.000 sebelum Masehi. Sebelum itu manusia sudah ada, tanpa negara mereka hidup kok. Dan tidak ada yang riwui malah. Sip. Bubarkan negara. Enggak seperti itu maksud saya. Enggak seperti itu. Maksudnya gini, negara itu didirikan dalam rangka supaya cita-cita bangsa, nation itu tercapai, adil dan makmur. Salah satu indikasi kemakmuran adalah isok nanam kopi, isok nanam tembakau, laku. Lah kalau tujuannya kemakmuran lalu kemudian ini kok malah digerus, saya orang makmur, Gak masuk. berarti negara mau didirikan tujuannya untuk apa? Nah itu dipertanyakan. Tadi ngomong ini skema globalisasi, oke. Janjane negara didekno itu dalam rangka melindungi bangsa dari serangan global. Supaya negara-negara monco iki ora nyerang masuk ke sini, maka dibutuhkan alat atau organisasi yang namanya negara. Tegese negara duwe tugas njogo. Dadi pagere bangsa, pagere tanah air. Supaya gak diserang karo negara monco. Lah iki malah dibuka biak dinyoh-nyono. Iki bangsaku antemono, kaya ngono. Dalil yang dia pakai globalisasi. Lah piye to? Cetha welo-welo dari dulu yang namanya nasionalisme itu versus globalisme, internasionalisme. Bung Karno wis ngomong ket biyen iki. Kenapa? Karena di internasionalisme itu pasti ada neo kolonialisme, neo imperialisme. Iki cetha. Lah saiki ngomong nasionalisme tapi kok lakune internasionalisme iki piye? Iki piye? Menurutku ya lucu banget. Iki kayak biyen ora belajar ilmu negara, kan? Nah, kembali ke kopi sekarang. Negara punya tugas melindungi kopi. Negara punya tugas melindungi tembakau dari serangan apapun, termasuk serangan yang paling halus dengan siasat atau alasan-alasan kesehatan, alasan-alasan lingkungan hidup. Ojo-ojo iki mung isu yang memang sengaja dipakai untuk menghabisi komoditi Nusantara yang andalannya adalah dari tembakau, kopi dan rempah-rempah. Di mana di negeri lain ini tidak hidup, hanya di tropis ini bisa hidup. Lah, sebelum saya kembalikan ke host, coba Mas Arif, monggo nambahi Mas. Dari sisi bisnis ya apa? Dari kancah perkopian kopi. Kopi kalau saya sendiri menganggap itu kopi adalah suatu karya seni.
Nah, karena kopi ini mengandung begitu banyak makna dan arti. Apa, bagaimana, di mana, dengan siapa. Nah, itu 5W satu hal lah tentunya. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kopi akan menunjukkan jawaban yang berbeda-beda. Satu pertanyaan bisa banyak jawaban. Seperti halnya apa? Apa kopi yang kita minum? Kopi rumahan, home industry atau yang mengaduk sendiri dengan kopi buatan akan beda feel-nya. Kemudian di mana kita ngopi di warung akan terasa berbeda dengan yang di kafe atau yang di Starbucks tadi. Ya, kapan waktu kita ngopi berbeda juga. Di mana, bagaimana, dengan siapa mempengaruhi. Nah, jadi hal yang perbedaan-perbedaan atau banyak penafsiran arti daripada ngopi inilah yang menjadikan istilah ngopi sangat ekstrim sekali. Seksi, Mas. Ya, Seksi nggih. Ngopi itu yang sangat lucu adalah ketika kita tanya, mungkin kita pernah bertanya kepada teman, kemana ngopi, di mana, di sebelah, tapi dia pesannya es teh sama pecel, terus mana kopinya, kan gitu sih. Nah, kenapa dia kok malah menjawab ngopi? Itu kan hal yang aneh lah. Nah, tapi it's right, ngopi adalah seni. Nah, kalau dari segi bisnis, karena apa ya, karena saking boomingnya kopi dan banyak penafsiran dari hal kopi tersebut, memang ya secara tidak langsung bisa menjadi fondasi ekonomi lah untuk ya negara kita Indonesia. Nah, perbedaan kenapa ada apa itu, kita lebih enjoy ngopi di luar daripada ngopi di rumah. Itulah hal yang mendasar. Padahal kalau dibilang rasanya sama, tapi feel-nya berbeda. Kopi kapal api ketika diminum di rumah, ya rasanya biasa saja. Gak apa-apa. Iya. Tapi kalau kopi kapal api diminum di warung atau di kafe, akan terasa sangat berbeda. Nah, inilah yang menjadi landasan permainan bisnis tersebut. Jadi mungkin para apa ya, para penggiat atau yang pelopor kopi itulah memahami inti dasar dari sifat kopi tersebut itu. Jadi memang menimbulkan sebuah bisnis yang sangat apa ya, yang sangat ekstrim sekali lah di bisnis kopi itu, terutama sampai pendirian kafe, pendirian warung kopi, pendirian apa ya, yes, banyak hal lah. Kalau bisnis ini lebar. Nah ya, ketika ada banyak warung, kenapa kita lebih menyebut mereka adalah warung kopi? Padahal di dalamnya dia nggak hanya jualan kopi. Nah, itulah brand atau ya kopi adalah seni. Ya. Yes, mengalir dulu dah. Pak harus ke sana, dia belum. Ya, monggo. Ayo. Ada yang lain belum saya tutup? Jangan ditutup dulu. Tutup, karena ada sengit-sengitnya ini. Oke. Saya ingin ke Pak Yusuf ini. Ya. Nanti ditambah Pak Yusuf. Kaitannya kopi dengan ketahanan nasional. Ini penting ini. Tadi kan saya ngomong negara. Supaya kita tidak diserang oleh orang-orang manca, maka dibutuhkan negara untuk melindungi. Nah, serangan ini kan bukan hanya serangan teritorial, supaya tidak diserang diambil wilayahnya, tapi juga serangan ekonomi, juga serangan budaya, bahkan serangan atas selera. Hai, aja sampai selerane dhewe nang kopi iki diserang sehingga dipelintir
yang tadinya suka singkong dialihkan ke keju ya kan? Ke apa kayak kentang dan sebagainya. Kopi mau dialihkan kemana lagi? Yang kita komoditinya bukan komoditi andalan kita. Nah, ngomong soal ketahanan nasional. Di warung-warung kopi ini kan orang-orang berkerumun lalu saling tukar pendapat. Hubungannya dengan pertahanan nasional, Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa menambahkan, monggo, Pak. Ya. Menurut saya dalam hubungan kopi dengan ketahanan nasional tadi, kopi itu sudah yang sudah disebutkan tadi dari teman-teman sudah menjadi budaya dari kita untuk menciptakan momen. Kalau saya bilangnya menciptakan momen untuk bertukar pendapat ya, jadi bisa dikatakan itu sebagai local wisdom dari kita dan mungkin menjadi trademark bagi bangsa kita yang suka ngopi, suka bertukar pikiran, suka bertukar pendapat dengan bilang ngopi. Terus kalau misal dari budaya ngopi itu sendiri dihilangkan, digerus dengan globalisasi, nanti takutnya kita kehilangan ciri khas dari budaya kita sehingga akan terjadi kehilangan disorientasi dari identitas kita. Mungkin itu aja. Keren. Ke Pak Didi. Ya. Kata kunci yang kita pegang tadi disorientasi. Lalu kemudian itu momentum. Nah, kembali ke pertahanan nasional tadi itu. Mana mungkin ada di negara luar sana mobilisasi massa dari warung kopi. Tempat orang berkerumun, bergerombol lalu saling ngudoroso. Bahasa Indonesia ini ngudoroso iki apa? Saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Kalau Pak Yusuf tadi mengatakan ini momentum, maka disitulah sejatinya yang disebut dengan pertahanan nasional tapi berbasiskan rakyat semesta. Kita tidak akan diserang oleh musuh kalau rakyat ini selalu terkonsolidir, selalu kompak, selalu termobilisasi. Contoh kecil, gangguan ketertiban. Coba nek ono warung kopi rame, sepeda motor kayak hilang situ. Begitu ketangkep lah digiyepu nganti ora jelas dengkule sebelandi, ndase sebelandi saya. Nah, itu tanda bahwa ada kepedulian sosial untuk menjaga kawasan. Nah, kedaulatan teritori antar warung kopi ini nampaknya yang menjaga adalah rakyat itu sendiri. Kita bisa bayangkan kalau dari Sabang sampai Merauke punya gaya hidup, punya tradisi ngopi, dan banyak warung-warung kopi berjejer-jejer, maka aman teritorial kita dari gangguan manapun. Siapa? Nggak usah tentara, nggak usah polisi, biar rakyat saja yang ngawal. Oke, monggo Pak Hos. Iya. Wah, penarikan yang luar biasa, bombastis. Jadi benar ya. Jadi berawal dari kopi, kemudian lokal wisdom, identitas budaya, tradisi, menuju pada ketahanan. Ini orang Indonesia ini memang saya kadang-kadang itu saya bingung. Orang Indonesia ini saktinya minta ampun. Ibarat punya ajian itu rawa rontek, Pak. Rawa rontek. Pangkas muncul lagi. Dihancurkan bangkit lagi. Digerus bangkit lagi. Iku ana istilah nang bahasa Jawane, Pak. Apa, Pak? Entek ngamek, randuwe utang, kelangan golek. Nah, entek ngamek kurang golek, randuwe utang lah ya. Ya kuwi, patah tumbuh hilang berganti. Awalnya dari kita pernah swasembada, yes. Sampai akhirnya kita impor. Tembakau kita juga mulai diserang. Terus cabai juga begitu. Kopi, kalaupun kopi nanti pada akhirnya juga akan dieksploitasi, kita masih punya kelor, kita masih punya
pegagan, daun pegagan. Kita masih punya ekstrak daun manggis. Ya, masih banyak sekali kekayaan sumber daya alam kita yang itu tadi saya bilang, kita memiliki ajian itu ibaratnya ajian rawa rontek. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Kita selalu punya cara untuk bisa mempertahankan kedaulatan, mempertahankan teritorial, ketahanan nasional, bahkan dari hal yang paling sepele sekalipun, ya ini budaya ngopi. Nah, Awakmu panas. Tangan tubuh menurun. iya. Ya mungkin sebelum saya Ngopi. tutup, Mas Bayus mau ngomong tentang kopi. Kopi bagi Bayus itu apa? Apa? Kopi bagimu apa kopi? Kopi itu kopi itu gabungan dari huruf K, O, P dan I. Iya. Menarik sekali. Menarik. Jadi Luar. saja kopi. Lanjut apa kopi? Kopi itu apa? Kamu berangkat ngopi itu loh, kenapa? Berangkat ngopi. Kenapa suka ngopi? Kenapa kamu suka ngopi? Gak tahu, pokoknya suka itu sama kopi. Otomatis. Terutama kopi hitam. Hmm. Jadi kalau kecampur kopi susu kan nanti nggak ori. Apa istimewanya kopi hitam? Nggak ori sini lah. Namanya minum kopi, ya wis kopi ya kopi hitam. Nah, kecampur susu berarti kopi susu. Kalau white kopi, Ngopi. kalau white kopi, Ya white kopi ya kecampur susu toh. Keren. oke. Tapi aku Udah. enak sih kopi dong. Ya udah. Berarti intinya ngopi itu seksi, Pak. Seksi. Ah, seksi. Dan yang terpenting, kita ini kan secara kulit orang Nusantara ini kan sawo matang. Ya. Sehingga dengan ngopi sama dengan menjaga, mempertahankan kulit supaya tidak putih kan itu. Dengan ngopi sama dengan perawatan tubuh agar supaya tetap sawo matang. Hidup Nusantara. Hidup sawo. Cukup sekian diskusi kali ini kita tutup, karena dari kopi aja kita bisa mendiskusikan konsep curigo manjing warongko, gitu, keris manjing warongko. Nah, akhirnya sampai kepada ketahanan nasional dan lain sebagainya, dan karakteristik yang lain yang bisa kita bicarakan di sini. Karena karakteristik bangsa kita yang tidak ada habisnya dibicarakan dan sangat luas dimensinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.